bisa diasah dengan mudah. Kayak gitu. Setiap orang yang belajar, asal dia mau dan mempunyai niat yang benar-benar, dia. Hello authentic people, kembali lagi dalam konten Drink with Dev. Hari ini bersama saya Adi Pernakusuma akan menghadirkan satu seniman tato asal Bali yang sudah terkenal dan melanglang buana. So ladies and gentlemen, please welcome, this is King Tato. Looks like you lost another one. Halo Bli, ya ampun, siap. Suatu kebanggaan sekali ya, akhirnya bisa mendatangkan Bli King di sini ya Bli ya. Bagaimana keadaan sekarang? Sehat, Sehat luar biasa. Kesibukan menato masih berjalan lancar? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Corona ini emang. Gimana bisnis Bli? Katanya sekarang buka bisnis kasur, bener? Enggak. King Coil itu bukan? Bukan, pijat rumahan. Oh, saya kira King Coil bukan. Ternyata bukan. Tapi dia bukan sponsor loh. Oh bukan. Biarkan editor saya yang mengedit tadi. Iya, siap. Oke. Mungkin karena saya sudah mengulik selama mencari info selama 1 minggu nih. Kepo ya? Kepo Instagramnya dari King Tato Bali. Nggak, sebenarnya saya kode untuk di fallback sebenarnya. Oh gitu? Oh. Biasanya kalau orang kode-kode fallback itu harus boom like dulu. Oh boom like? Iya pasti. Nanti kita lihat di konten ini akan boom like ya. Saya melihat yang unik nih, beliau langsung aja kita ke pembahasan yang akan kita bahas. Oh, ini cuma dipajang aja deh kamu ya? Oh iya! Tidak jadi dibuka. Gimana ini? Kita menyambut Bli King dengan yang hangat-hangat seperti Yoi. biasa. Kalau teman-teman ingin minuman hangat, ingat Tropicaloa. Kalau teman-teman ingin tato, ingat King Tato. Terima kasih. Aduh. Di sini ada 3 varian. Mau varian apa, Bli? Ini sebenarnya bahannya apa? Secret ingredient. Oke. Yang jelas tidak ada tinta tato di dalamnya. Oke, siap. Ada Tapi kurkuma. ini arak Bali. Oh iya. Infusion lah. Oke, siap. Ada tebu, kurkuma, dan kopi. Which one Best seller. recommended? Kurkumanya. Kurkuma. Supaya kita sehat dan kuat. Oke, siap. Oke, sambil kita Ini nggak ada waitressnya nih? nggak ada. Ini Kang Wang sendiri. Kang Wang sendiri. Iya. Kita sambil berjalan ya, Bli ya. Saya siap. penasaran banget dengan yang Bli King tampilkan di Instagram. Yang apa itu? Kelas tato gratis, Bli. Salah satu gratis. Ya. Visi dari Bli King sendiri untuk membuat kelas tato gratis ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau diaspirasikan ke masyarakat? Visi secara khusus sebenarnya nggak ada. Cuman karena kebetulan sekarang lagi santai nggak terlalu banyak order tato, lagi sepi lah. Iya. Tepatnya bukan santai, sepi. Jujur aja sepi. Jadi menyibukkan diri lah dengan yang lebih bermanfaat kayak gitu untuk kelas tato gratis. Karena pada dasarnya saya cuma pingin teman-teman tuh mendapatkan sebuah edukasi, bukan bermaksud menggurui seperti itu. Ya, betul. Menggurui, cuman karena kebetulan saya bisa dan apa salahnya untuk memberikan berbagi seperti itu. Karena memang saya pikir kalau saya pribadi, saya dulu pernah di posisi seperti itu. Ingin mencari tahu soal pingin minta link tapi nggak dikasih kayak gitu. Gitu. Link apa kebetulan? Ada. Bukan link bokep. Saya kira link bokep. Jadi gitu. Memang kan pada awalnya memang belajar kayak gitu. Jadi apalagi pada saat zaman itu kan tahun 2008 2009 itu informasi tentang tato dan juga peralatan itu tidak masih minim. Ya, masih minim, tidak apa namanya? Semasif sekarang ya. Gitu. Jadi kalau kita ingin mempelajari sesuatu memang harus benar-benar
mencoba seperti itu. Jadi karena sekarang mumpung ya bukan lebih pengalaman sih, karena pernah mengalami itu ya udah kita share aja ya gitu. Cuman visi untuk kedepannya adalah biar teman-teman yang belajar tato itu lebih memikirkan tentang kesehatan, karena dalam tato itu bukan cuma sekedar seni kan ya. Betul. Itu kita sudah masuk ke ranah ke hospital sterilisasi, karena kita bermain dengan jarum darah seperti karena kan seperti masyarakat ketahui bahwa darah itu memang adalah suatu hal yang sangat gampang. Makasih bro. Nanti cari dia beli jadi model tato ya suruh dia. Enggak, untung dia dong kalau suruh jadi model tato. Bangsat emang. Sampai mana tadi? Darah. Oke. Darah menstruasi bukan. Tahu men nggak bisa dipakai. Wah, jangan dibahas lagi. Lanjut. Okay. Gimana sterilisasi dan jadi darah itu adalah hal yang paling gampang menginfeksi seperti virus penyakit, karena dalam SOP tato kita anggap semua orang yang bikin tatoan itu adalah terjangkit penyakit. Ya, kita anggap. Ya, jadi kita anggap. biar kita penanganan limbahnya itu benar-benar. Kita kan nggak tahu bahwa kayak misalnya penyakit misalnya hepatitis, AIDS, itu nggak kelihatan secara kasat mata. Jadi kita biar bisa mengedukasi teman-teman bahwa sebelum dia masuk ke ranah untuk menjadi profesional seperti itu, lebih baik dia memahami tentang attitude bagaimana menjadi seorang tukang tato. Tukang tato artis. Terserah apa sih teman-teman, kalau misalnya saya dipanggil tukang tato nggak apa-apa, yang penting kan rezekinya artis. Betul. Yang penting tim tato kan eksis gitu. Gitu. Jadi kalau saya pribadi menilai skill itu bisa diasah dengan mudah. Kayak gitu. Setiap orang yang belajar, asal dia mau dan mempunyai niat yang benar-benar, dia gampang sekali untuk mengasah skill. Tapi attitude itu susah sekali untuk diasah. Seperti contohnya, walaupun kadang-kadang teman-teman ada yang memang sudah bisa dibilang profesional dalam penanganan gambar seperti itu, skill gambarnya bagus, tapi kadang-kadang dia melupakan attitude untuk SOP-nya kayak gitu. Jadi kayak kerjanya tidak rapi untuk kesehatan, jorok lah seperti itu. Karena siapa tahu besok teman-teman yang kita ajak diskusi di kelas tato gratis ini, astungkara mereka bisa ke level berikutnya di ranah internasional misalnya kayak gitu. Karena di luar sana pun SOP dan juga kebersihan itu benar-benar nomor satu, sangat diutamakan. Jadi kalau misalnya sebuah event tato di misalnya yang pernah saya datangi di Australia gitu, nanti cerita jadi kalau kita sudah datang ke sana, kita sebelumnya di booth itu di testing dulu, ada staff khusus yang kru khusus yang dari dinas kesehatan sono lah kayak gitu, yang datang untuk wawancara alatmu bagaimana, dicek seperti itulah ya. Darah juga dicek atau gimana? Enggak. Peralatan kita peralatan. Misalnya kamu pakai cover apa aja, maksudnya udah sesuai dengan standar mereka. Betul. Jarummu coba lihat, habis itu bagaimana cara prepare-mu, habis itu limbahnya kemana kamu bawa, habis itu ya samping-samping seperti itulah. Mereka menjejali dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar spesifik tentang kebersihan itu. Jadi kalau misalnya ntar sudah memenuhi syarat, mereka kasih letter gitu, ada sign gitu, udah berarti kita sudah layak untuk mengikuti expo di sana. Dan juga klien pun menjadi lebih aman kan. Jadi kalau mereka datang ke booth kita, kita dilihat sudah ada sign dari sana, mereka jadi ini udah terpercaya, terakreditasi. Mudah-mudahan sih event di Indonesia teman-teman bisa mencontoh seperti itu. Event yang di Australia. Karena bagus sekali, karena menjadi menjadi sebuah tolak ukur yang sangat keren kayak gitu. Benar-benar profesional kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan itu ranahnya internasional atau bagaimana? Ya, kalau yang di Australia kebetulan, kalau untuk di Asia tuh Australia Tattoo Expo itu merupakan yang terbesar kayaknya. Terbesar. Jadi hampir seluruh dunia, dan juga bintang tamunya keren-keren. Dan juga antusias orang datang itu benar-benar memang untuk tato. Mereka untuk bertato. Kayak bawa uang untuk tato di sana. Kayak gitu, bukan cuma sekedar melihat-lihat kayak gitu. Dan juga feedback untuk
money-nya juga ya oke sih untuk promo, apalagi untuk promo Bali pada khususnya kayak Ya. gitu ya. Pak Koster. Bahkan yang saya lihat itu Sponsorin lah saya. bahkan saya lihat di acara Australia Tattoo Expo itu tong sampahnya pun berbeda ya, Bli. Yang di vlognya Blinking waktu itu, tong sampahnya ada yang sampah Tong sampah di biasa. sana pakai bahasa Inggris. Oh iya, karena kan di Australia. Kalau bahasa Bali bingung dia. Dia bingung ya, benar. Bingung dia. Ada sampah yang untuk limbah tato, Ya. dan sampah yang biasa sampai seperti itu. Ya, memang limbah mereka itu sangat apapun kayaknya di sana memang regulasinya benar-benar profesional. Kayak gitu. Karena di sana itu nggak ada rayap loh. Nggak ada raya. Ya. Cica ada? Cica Nggak, ngapain saya nanya Cica Iya gitu, sih. nggak ada hubungan. Saya juga belum nanya sih sama Cica. Iya, Rayap, habis itu semut itu tuh mereka benar-benar minim sekali. minim di sana. sekali kayak gitu. Kangguru mungkin ada, Pak. Kangguru ada, tapi kang muridnya yang nggak ada. Iya. BDW ini enak loh. Oh iya dong, Tropicaloha. Kalau Untuk teman-teman yang mau cari bisa Ya. langsung ke Jalan Kaswari nomor nomor ini ada 22. 22 Penatih dan Iya. Kuasa. Saya bacakan WA-nya ya. WA-nya ada di 087784792498. Silakan telepon di Iya. bawah ini. Kebetulan itu nomor BO kebetulan. Oh ya? Oke, Bli, lanjut. Lanjut. Bli. Apa lagi? Ketika Bli mendatangi Australia Tattoo Expo itu adalah suatu pencapaian tentunya waktunya ketika sampai di sana. Dan itu gimana? Bli diundang atau bagaimana sistemnya waktu itu? Kalau Hingga iya, sampai iya. ke ranah itu. Memang itu kayak undangan terbuka expo kayak gitu, Oh. tapi kita mendaftar dulu, habis itu kita dicek lah galeri kita, seperti itu galeri kita, habis itu memang apa ya? Karena banyak sekali yang antusias ke event itu, kadang-kadang harus waiting list. Saya beberapa kali waiting list, walaupun sudah beberapa kali langganan misalnya datang ke sana, tapi misalnya untuk event berikutnya kita pas off sekali nggak ikut berpartisipasi. Untuk next event kita harus waiting list karena antusiasnya banyak banget kayak gitu. Jadi pertama ya memang daftar, habis itu kita transfer pembayaran kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi itu emang benar-benar ranahnya menjanjikan banget. Menjanjikan. Positif di segala hal. Untuk ilmu, untuk kita ketemu tattoo artis internasional yang benar-benar kelas papan atas kayak gitu. Habis itu kita belajar tentang bagaimana menghandle orang-orang internasional, bersaing dengan tattoo artis di negara lain. negara gitu lain, kan. ya. Teman-teman kita di Indonesia itu tidak jarang menjadi juara di sana. Jadi tattoo di Indonesia itu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang ini tidak pernah diliput oleh Betul, dinas media. kebudayaan. Gitu. Dinas kebudayaan. Tapi nggak penting juga sih. Nggak, Ya, kita bisa berdikari kok. Diliput nggak diliput nggak apa-apa kayak gitu. Kita bisa berkarya sendiri, Iya. membuktikan Ntar takutnya kalau diliput malah Omongin. digoncengin sama politik kan. Waduh, Susah ya bicara seni tentang sama politik kayak gitu. susah lah ya. Idealis itu Ya. kita tinggalkan lah ya. Gitu ya. Oke, Bli. Kita balik lagi ke kelas tattoo gratis ya yang sedang berlangsung. Ini kelas tattoo gratis ini Bli yang mementori langsung gimana sistemnya? Atau ada rekan-rekan yang memang sudah dipercaya? Ya. Kalau dari ini sebenarnya kelas tattoo gratisnya adalah lanjutan dari workshop dan juga acara-acara event yang beberapa kali saya buat sebelumnya kayak gitu, sebelum corona kayak gitu. Jadi di beberapa kali saya sempat sudah membuat kayak seminar santai, workshop kayak gitu tuh di hampir tiga kali kayaknya kayak itu. Itu mendatangkan teman-teman yang bisa waktunya diajak untuk pas-pas pada saat itu santai. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Jadi gini, saya di sini tuh menganggap diri saya sebagai bridge, jembatan dari teman-teman yang pingin baru belajar ke teman-teman yang profesional, yang sudah punya nama kayak gitu. Karena di satu sisi saya mempunyai ranah, saya kenal sama teman-teman yang profesional, dan saya juga kenal sama yang baru-baru karena kan saya kan jualan alat juga. Oh, jualan alat. Silakan teman-teman yang mau pesan alat datang ke King Studio. Ya, dari King Tattoo Supply silakan di follow ya. Di Jalan Nusa Indah 69? Ya, Nusa Indah 69. 69. Saya tuh ngulik banget. 69-nya.
Iya. Berarti ketika kelas itu ada langsung prakteknya dan menggunakan alat beli sendiri. Ya, kalau yang pertama dulu saya buat itu karena tempatnya tidak di tempat saya sendiri, jadi kan harus ada fee untuk costing untuk venue segala ya, macam. alat dan juga sewa sound dan lain-lain. Ya. Jadi kita itu kayak urunan cuan kayak gitu kan untuk bayar teman narasumber walaupun cuma nggak seberapa kayak gitu, karena kan kita tahu waktu mereka yang dipotong untuk datang ke acara ini kan lumayan sehari. Betul, jadi kalau betul. misalnya kita anggap aja mereka sehari kerja itu bisa betul, lumayan betul. lah. Ya, Jadi ngerti lah. untuk merespon itu kita kasihlah seberapa kita ada urunan kayak gitu. Jadi uang yang kita cuan dari teman-teman peserta tuh kita buat operasional kayak gitu. Memang tidak untuk keuntungan lah kayak gitu. Keuntungan itu yang satu kelas pertama. Habis itu kelas berikutnya membuat cuma workshop santai, bukan seminar santai itu kayak ngobrol-ngobrol keluh kesah mereka, tapi tidak ada prakteknya, cuma ngobrol-ngobrol sambil ya minum gini lah. Tapi dengan siapa yang pas mau datang saat itu silakan. Waktu itu ada lumayan banyak, ada Beli Marmar datang juga. Dia saya anggap sebagai mentor saya. Mentor saya secara pribadi. Saya sangat terinspirasi dari semua gerakan-gerakan dia kayak gitu. Di dunia tato dan juga yang lain-lain dan lain-lain kayak gitu. Habis itu ada teman sejawat saya, ada Prima Tato. Habis itu ada dari Liong Luxury Ink, teman-teman Luxury juga banyak datang untuk acara itu. Cuman ada SUA Epidemic dan lain-lain kayak gitu. Ya lumayan lah, maksudnya obrolan asik tentang bagaimana menjembat tani kayak gitu. Teman-teman yang baru kan kadang-kadang nggak mungkin juga orang yang saya nggak kenal nih, pengen kenal, ada jarak lah. Jadi artis gitu. Bukan artis, karena mereka karena belum kenal aja. Sebenarnya teman-teman yang kru itu mereka baik-baik sekali, masalah humble sekali gitu. Humble. Jadi karena kita nggak kenal aja takut jadinya, jadi untuk membuka obrolan juga. Dan mungkin perawakannya juga ya. Iya. Kayak gitu juga. Oke. Itu yang selanjutnya saya pernah buat tato camp. Saya juga sudah lihat vlognya. Tato camp. Ada yang menarik itu tato apa namanya? Hand tapping. Yang itu tradisional banget. Dari mana sih? Hand tapping itu sebenarnya memang pure asli Indonesia. Itu asalnya dari Dayak. Dayak ya? Iya. Kayak gitu dari Borneo. Dan juga pas saat itu karena pas ada kebetulan Bang Ibnu juga orang studionya di Ubud dari Tempawana Raja Tato. Saya kontak, Bang mau ikut nggak, seru-seruan aja kita buat camping kayak gitu, biar ada aja lah isinya, biar nggak cuma sekedar. Sebenarnya sih memang tujuan utama adalah pindah tempat minum dan ada berkemahnya. Ya, nama juga camping. Alhamdulillah. Ya, betul. Gimana kalau kita kemas lebih asik, ada yang lebih bermanfaat. Kita ada hand tappingnya, sekalian ngobrol-ngobrol sambil minum kan enak kan gitu. Dan lumayan juga kan dapat ilmu untuk show juga kayak gitu. Ada body suspension juga ya. Pas saat itu yang body suspension itu teman-teman juga Nunu Shadow itu cuman tidak bisa terlaksana karena satu kita tidak dapat model. Karena itu menurut saya adalah berani sekali orang melakukan. Ya, beli sendiri pernah? Tidak. itu semi tebus, Pak. Ya, semi tebus. Jadi, Pak. Bisa dijelaskan dulu kan, body suspension itu adalah seni modifikasi tubuh. Seni modifikasi itu tubuh. berawal dari piercing kan? Iya, dari seni piercing, habis itu ada yang piercing di lidah dan lain-lain. Nah, untuk body suspension itu tingkat yang ekstrim itulah body piercing dengan standar event show off. Jadi, diperlihatkan di depan khalayak umum. Bahwa body suspension adalah bagian tubuh kita itu ditusuk juga digantung suspend kan dia bergelantungan. Hanging lah dia. Gitu. Ya gitu sih. Menarik sih sebenarnya acara itu di sana sebenarnya body suspension itu cuma bukan untuk gaya-gayaan. Di sana itu adalah ketika orang menikmati level sakit tertentu. Itu seperti kayak yoga atau latihan olah tubuh. Jadi mereka bisa berkonsentrasi di level sakit tertentu. Kadang-kadang kan ada nih orang-orang
penasaran seberapa sih sakitnya, mereka penasaran juga pingin mengukur ketahanan mereka, tubuh ya. Jadi kayak gitu bisa menjadi edik kayak gitu. Bagaimana mereka menanggulangi rasa sakit itu ya, Bli? Ya, kayak gitu. Dan itulah. sedikit banyaknya saya pengen nanya tentang body suspension ya, Bli. Ya. Tentang infeksi apa segala macam, karena itu kan yang saya lihat yang di punggung apa segala macam itu gimana, maksudnya ketika itu robek atau gimana? Kalau robek sih enggak, kan itu memang kan gini, body suspension itu tidak boleh dilaksanakan oleh orang awam, jadi benar-benar harus pro kayak gitu, benar-benar orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang itu, tentang kedalaman tusukan jarum, tentang sterilisasi dan lain-lain kayak gitu. Dulu pernah sih teman-teman dari piercing itu limbat pesulap. Kan, pesulap dia pernah show itu di mungkin pas acaranya dia kayak gitu kan, di live ada live di TV-nya kayak gitu, dia di piercing oleh teman-teman piercer kayak kita. Dan tapi itu bekas lukanya gimana, Bli? Maksudnya akan hilangkah atau lumayan hilang kok. Dia kan cuma lubang itu akan tertutup lagi karena kan dia cuma dilubangin sekarang digantung, habis itu udah selesai. Itu paling gantungnya sekitar 15 menit biasanya. Itu lama. Ya, itu 15 menit itu lama loh. Tapi pernah nggak digantung selama 3 tahun? Wah, itu mungkin lebih menyakitkan dari body suspension aja. Dan cuma nanya aja, nggak usah ngegas lah. Enggak sih, nggak perlu lah. Minum lagi. Biar gantian curhatnya. Biar gantian curhatnya. Siapa tahu kebongkar kan semuanya di sini kayak gitu. Ya, dan itu nggak perlu dijarit gitu, nggak perlu ya. Akan tertutup dengan tertutup. Kecuali kalau piercing itu kan kita seni merawat luka. Ya, kalau piercing itu kita melubangi bagian tubuh kita, misalnya nih, kita piercing di hidung kayak gitu. Kita piercing, tusuk, dan juga kita kan rawat luka itu biar sampai sembuh. Dan tetap menjaga keindahannya. Ya, seperti itu. Karena kan agak susah kan. Piercing itu mungkin sekitar paling cepat itu seminggu sembuhnya. Itu kan harus dibiarin. Tapi kalau body suspension itu setelah show ya udah dibuka, habis itu disteril, dan juga penanganan medis memang seperti kayak ada perbannya, alkohol segala macam. Tapi itu bukan magic lah kayak gitu. Bukan magic ya, memang itu pengetahuan. Ya, kayak gitu. Mereka jadi si piercing artis tuh harus tahu kedalaman kulit yang harus ditembus kayak gitu, dan juga untuk beban itu biar nggak robek. Mereka harus belajar beban kan, maksudnya body suspension itu ada banyak sekali gaya seperti Ada yang WOT, ada jadi body suspension itu ada yang namanya Lotus, ada namanya Superman, adanya Suicide. Mungkin kalian bisa searching dulu lah kayak gitu. Mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini, terlalu banyak kayak gitu kan. Iya. Jadi mereka harus tahu titik-titik beban. Berarti modelnya harus memadai ukuran berat badan tertentu dong. Maksudnya kalau model sih sebenarnya tidak begitu harus gini, cuman alat-alat itu yang menentukan model. Model. Jadi kalau misalnya modelnya agak berat badannya agak gede kayak gitu, jadi si piercing artisnya tuh yang berpikir, oh ini spot untuk gantungan piercing itu harus ditambah di sini untuk bebannya. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Dan juga bahan tali mungkin dirubah, dan juga mungkin tidak selama selama durasi. Biasanya sih kalau di event-event itu teman-teman body suspension sambil ada di sebelahnya orang main band jamming. Jadi mungkin 1 lagu atau 2 lagu sesuai dengan ketahanan si modelnya seperti itu. Jadi itu ya tentang body suspension. Kalau yang orang mau tahu nanti lebih lanjutnya silahkan tanya-tanya ke manapun terserah kalian. Kembali lagi ke kelas gratis tadi ya. Iya, kelas gratis tadi sebenarnya tersendat pertanyaan saya itu. Jadi itu dengan alat Bli sendiri. Kelas gratis itu mereka saya suruh bawa suruh bawa alat sendiri. Tapi kalau yang sekarang yang sudah berlangsung 2 kali kemarin itu lumayan sih feedbacknya, maksudnya teman-teman antusiasnya kayak gitu, dan juga karena mungkin protokol sekarang kan kita tidak boleh beramai-ramai kayak gitu. Saya membatasi, pingin sebenarnya membuat sekali sesi itu ada 10 artis biar cepat, cuman
karena protokol sekarang kan memang kita harus cuma nggak boleh rame-rame ya, Ya, gitu. ya, Jadi ya, ya. saya batasin 500 artis, jadi kalau misalnya dia bawa model dia bersepuluh lah kita. Dan juga pemahamannya juga yang kita kasih itu lebih cepat sih nangkapnya. Kalau misalnya cuma bersepuluh lebih ya bisa dibilang semi private lah kayak gitu. Lebih intimate Ya, lah. jadi apa alasannya mereka saya suruh bawa? Jadi yang di kelas satu gratis ini alat mereka bawa sendiri. Saya cuma menyediakan meja yang kebetulan ada di studio studio? saya, ya di warung saya. Meja kita cucuan untuk sewa lah kayak gitu kan, Rp5.000 kayak gitu kan. Alat, habis itu bahan, model dan gambar mereka tentukan sendiri. Jadi alasannya adalah mereka yang akan membawa kasus sendiri. Kasus sendiri apakah kadang-kadang orang-orang teman-teman tuh nggak tahu ini alat saya rusak nggak sih, setelannya sesuai nggak sih. Jadi konsultasi. Jadi dengan mereka bawa alatnya sendiri, misalnya kita tanya, beli ini saya pas di rumah kok saya nggak bisa ngotline kayak gitu misalnya. Jadi setiap 5 orang yang ada di area di kelas 1 itu mempunyai kasus-kasus berbeda. Ya. Dan itulah kenapa saya jadi metode pembelajaran udah langsung pakai, bukan kita mempelajari teori dari A sampai Z. Jadi seberapa mereka perlu kasus yang mereka pelajari itu kita langsung coba untuk bedah di sana. Udah misalnya kayak tadi, beli saya outline saya kok nggak mau bagus nih ya kayak gitu. Oke, coba kamu outline dulu. Saya suruh outline. Oh, kita cek dulu alatnya. Ternyata kadang-kadang ini voltasenya terlalu besar. Habis itu setelan alatmu terlalu gini. Habis itu kita setel di sana. Saya coba praktekkan. Gini loh, kedalaman coba segini kayak gitu. Habis itu, tapi itu kembali ke untuk masalah teknik kan kembali ke mereka masing-masing. Jadi teknik saya tidak mungkin sama seperti dia. Saya cuma untuk menyarankan seperti pengalaman saya bahwa voltase seperti ini. Jadi tidak ada teknik itu, tidak ada ilmu pastinya. Tidak bisa 3 tambah 3 sama dengan 6 kayak gitu. Teknik itu mereka yang menemukan sendiri. Walaupun saya memberikan teknik dari A sampai Z, tetap mereka kembali menemukan feeling mereka Jati sendiri. dirinya. Ya, seperti quotes-nya Blicking di Instagram, Anda bisa meniru gambar dan karya saya tapi tidak bisa meniru feeling saya. Ya, jadi apapun bidang karyanya seperti musik, seperti desain dan lain-lain. Yang namanya sekarang media sosial dan juga kita berani mempublis karya kita, berarti harus berani di copy oleh orang lain. Kadang-kadang orang mengcopy karya itu bukan semata-mata ingin mengcopy, tapi kadang-kadang mereka mempunyai terinfluence dari karya kita. Ketertarikan tersendiri. Ini memang beberapa kali memang pernah karya saya ditiru kayak gitu. Sebenarnya ya siapapun orang yang ditiru karyanya agak jengkel, tapi saya di sana merasa mencoba menggali dari beberapa sudut pandang. Oh ya biar aja, maksudnya nggak apa-apa kan, boleh ya kembali seperti saya bilang tadi, kalau kita udah berani mengupload karya di media sosial itu udah ranah publik, orang gampang saja bisa meniru hal itu. Nah, itu kan kembali ke etika. Betul. Iya, ke etika. Ketika kita membuat karya, boleh sih teknik dan juga makanya di kelas 1 saya berikan semua, tidak ada rahasia-rahasiaan. Oke, saya pakai tinta ini, saya pakai jarum ini, teknik saya seperti ini kayak gitu. Mereka boleh meniru itu, nggak apa-apa. Kayak gitu, cuman kembali lagi rasa yang dituangkan. Jadi itulah mungkin yang kalau di Bali disebut dengan taksu ya. Taksu, gitu ya. betul. Taksu, jadi setiap orang kayak penari gitu, tari Bali kan cuman pakemnya cuma gitu-gitu aja. Yeah, tapi kenapa si A dan si B itu berbeda penampilannya? Nah, itu adalah bagaimana dia menuangkan rasanya ke dalam wujud topengnya, tariannya seperti itu. Musik pun seperti itu. Gitar dan kunci sama sidur-sidurnya, tapi ketika si A main walaupun cuma simple, tidak beribet, kok enak sekali. Tapi dia kok enak dia. Jadi, sama halnya dengan tato berarti ya? Semua karya seni saya anggap sama. Rasa yang bermain. Itu sih sebenarnya. Itu tuh kelas tato gratis dari Blicking. Ya. Untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi silahkan bisa kontak di Instagram King Tattoo Bali, atau Tattoo bisa Bali. juga ke King Tattoo Supply. Biasanya kita pasti share. Ketika ada kelas. Ya, seminggu sebelum kelas kita share dulu, biar teman-teman bisa siap-siap mendaftar dan lain-lain. Tapi memang kelasnya tidak boleh mendaftar secara booking online, tidak boleh. Datang on the spot. Harus datang sebelum mereka, kita share nih sekarang, misalnya mereka mau mendaftar, mereka nggak bisa DM beli booking dong untuk 2 orang, tidak boleh. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Biar kita
memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh belajar. Betul. Dia pasti memperjuangkan Sesuatu hal. kayak gitu. Betul. Karena ini sudah kita kasih gratis, dia harus berjuang dong. Kayak itu. Apalagi pas saya dulu harus belajar dari tahun ke tahun kayak gitu, seperti itu. Jadi biar adalah perjuangan mereka. Soalnya kemarin ada beberapa hal-hal unik. Kenapa saya juga sebut ini kelas bersama, bukan les private atau apa, karena saya pun banyak belajar dari mereka. Yang orang-orang yang audiens yang datang di sana belajar bagaimana mengenali sikap orang, bagaimana kita bisa menilai orang ini mementingkan diri sendiri nggak, agak arogan karena di dalam lingkup 5 orang tuh kita bisa menilai ini bisa membantu ini bisa ngasih tahu ini. Jadi saya sih berharap gini ke teman-teman tuh, ntar di saat mereka sukses dan mereka juga bisa membagi ilmu mereka. Iya. Jadi, dan ingat suhunya siapa? Enggak, saya tidak perlu pamrih. Enggak perlu ya? Enggak perlu pamrih karena yang penting mereka sudah memberikan pelayanan kepada orang lain. Saya sih enggak apa-apa. Terserah mereka. Terserah mereka. Saya sih enggak perlu saya tidak senang agung-agungkan. Tidak senang diagung-agungkan, tidak senang dipanggil bos, tidak senang dipanggil suhu, guru. Tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Santai saja maksudnya, kalau misalnya ingin belajar, ayo datang selagi masih ada waktu, santai dengan senang hati. Tapi kalau di chat saya memang kadang-kadang tidak mau terlalu panjang karena ribet ya bahasa. Karena mager ngetik Blikingnya. Kayak gitu kan, malas ngetik kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak datang ke sini itu lebih enak aja, lebih ngalir kayak gitu. Kalau chat kadang-kadang kita sambil nyetir kayak gitu. Makanya kalau misalnya balas chat kadang-kadang saya cuma singkat-singkat aja. Kayak gitu. Cuman kalau bisa pas ketemu ya udah kita bicarakan kayak gitu. Tapi Bliking ini orangnya humble, dia tidak seperti sakleknya di chat tuh enggak sebenarnya. Cuman mager aja dia hanya ngetik gitu. Oke. Beberapa kali di-mention oleh Bliking sendiri, saya belajar bertahun-tahun tentang tato. Pasti teman-teman di luar sana, authentic people, ingin tahu sebenarnya dari kapan Bliking menaungi hal ini. Bagaimana prosesnya hingga sampai seperti sekarang? Sebenarnya proses awalnya, saya mulai tato dulu tuh, tertarik tato itu pada saat SMA itu saya SMA saya di seni rupa SMSR di Gianyar di Batu Bulan kan. Iya, Batu Bulan. Tapi masuk SMKN 1 Sukawati itu kawitan saya. Kawitan kayak gitu. Begini hasilnya luar biasa menjadi artis dan public figure saat ini. Kayak gitu. Habis itu nah, di sana kebetulan di sekolah, saya bisa bilang sekolah itu adalah sekolah yang paling terbebas di Bali, di Indonesia mungkin ya. Dalam hal pergaulan, dalam hal fashion. Serius. Masa fashion Anda piercing di kelas ada? Serius. Semir merah. Karena nggak percaya kan? Cukuran moha itu celana saya nggak robe-robein gitu. Saya nggak percaya karena desas-desus sebelum saya daftar di sana. Karena itu saya tertarik. Oh, di sini masuk bebas nih. Oh, jangan gitu nak. Biar bebas, misalnya dari gondrong. Saya kan gondrong juga. Gondrong. Kayak habis itu gondrong, habis itu tatoan boleh. Tatuan boleh. Saya kan penasaran. Jadi tapi memang pada dasarnya saya memang jiwa saya memang ke seni rupa. Pada saat itu bisa dibilang orang-orang SMA pada dasarnya pasti mencari SMA favorit kan? Ya betul, negeri di Denpasar segala macam. Waktu itu pada saat 2003 saya mau masuk dari SMP ke SMA tuh yang menjadi favorit kan SMA 3, SMA 1, SMA 2 dan SMA 6 kayak gitu kan yang favorit. Sebenarnya bukan sombong, cuman saya bisa aja masuk ke sana karena saya kan di SMP 8. SMP 8 di Meduri. Di Meduri. Iya. Di kuburan itu kan. Iya, kok kuburannya di-mention. Iya. Jadi pas SMP itu memang saya sering mewakili SMP 8 untuk lomba-lomba menggambar atau dan lomba desain, lomba poster kayak gitu. Saya dekat sekali dengan guru seni rupa saya di SMP, namanya Bapak Lanus kayak gitu. Bapak Lanus Pak, pasti mudah-mudahan sehat selalu. 99 nilainya itu ya. Enggak sih, beliau memang tidak pernah memberikan nilai lebih. Jadi biar tidak mau menilaikan nilai tinggi kayak gitu. Biar muridnya tidak terbang kayak gitu. Tidak halu muridnya. Kayak gitu. Jadi SMP saya memang suka
diajak lomba-lomba sama guru saya, dipercayakan seperti itu sama beberapa teman-teman, dan sempat memiliki piagam-piagam, memberikan nama lah buat SMP 8. Untuk SMP 8. Ya, SMP 8. Nah, biasanya kalau dulu SMA itu kan ada kelas namanya ya? Ekstrakurikuler? Bukan. Kalau SMA itu pembinaan, jalur prestasi, prestasi ya. Orang tua, prestasi prestasi orang dalam. Jadi jalur prestasi itu dikhususkan buat orang-orang siswa-siswa SMP yang mau SMA yang memiliki prestasi di olahraga kan. Ya, betul. Olahraga, berganjo dan juga seni. Seni karena kan ya. marak-maraknya porja. Betul. Kan butuh orang-orang seperti itu, walaupun agak bodoh. Kitanya. Ini sudah disimpulkan. Saya tidak berkomentar. Lanjut. Ya gitu. Harusnya secara logika saya benar-benar bisa dibilang sangat gampang masuk ke sana. Jadi dengan mengumpulkan piagam tersebut, kita juga dibantu oleh guru kan pasti pingin kita dibantu. Kamu karena begini tak bantu ya biar dapat SMA di sini. Kamu pilih mana kayak gitu. Jadi kebetulan ke semua SMA favorit negeri itu membuka jalur prestasi kan. Jadi kita tinggal milih aja mau yang mana. Kayak gitu. Cuman seperti saya bilang tadi, hati nurani dan rasa tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Kayak gitu. Berkecimpung di dunia seni. Dan juga saya malah larinya ke Batu Bulan. Gitu. Dan guru saya SMP pun merasa sedikit kecewa. Maksudnya maksudnya kan gini. Pada saat itu kan orang-orang sangat pingin masuk ke jalur SMA itu sulit sekali. Betul. Dengan NEM yang tinggi dan memang harus segini. Jadi dengan sudah mendapatkan bisa dibantu diproses oleh guru dan juga sudah dengan syarat-syarat yang mumpuni, tinggal daftar udah pasti masuk. Guru udah tinggal daftarnya udah pasti masuk, tapi saya menolak. Yang lucu sebelum ujian kan ada namanya percobaan ujian pemantapan? Bukan. Misalnya kita ke SMA 3, mereka tes di sana untuk try out. Ya mungkin nama try out, dan itu lucunya saya sendiri di SMP 8 saat itu. Karena saya nggak mau ikut. Tidak. Nggak mau ikut. Tapi gitu. Bapak Lanus tidak perlu menyesali hal ini karena sudah jadi orang banget hari ini, Pak. Membanggakan Bali hari ini. Jadi itu lucu sekali pas SMP, itu kan kelas 3 kan. Pas hari H kan semua teman-teman try out ke SMA itu tes kayak gitu. Jadi saya memilih untuk Pak, saya nggak ikut try out. Kenapa kayak gitu? Saya memang nggak nyari di sana. Nggak, Pak, saya lagi mager aja gitu. Kayak gitu ya udah. Jadi saya gimana, Pak? Ya sekolah aja dah. Ya sekolah di sini. Diam sendiri kayak gitu. Oh, akhirnya belajar sendiri, itu lebih private lagi. Bukan belajar. Ya kamu diam aja, ngapain kayak gitu. Ngapain kayak mau gambar, mau coli, terserah. Lebih baik saya kan buang-buang uang ya dia. Kan minimal saya harus ke kantin kan. Iya. Ya udah. Saya datang ke sekolah. Habis itu ya udah, itu pas SMP. Habis itu saya daftar ke SMSR di seni rupa. Ya, di sana pasti keterima lah. Pasti keterima karena basically udah mereka butuh murid. Tapi tidak apa. Hasilnya hari ini telah membuktikan. Tapi jika teman-teman pada saat itu masuk, banyak sih teman-teman luar dari SMA lain, dari STM gitu, bergaul di sana kayak gitu. Karena di sana memang benar-benar fleksibel sekali. Seperti yang saya bilang tadi, pernah nggak ngelihat baju SMA, baju putih itu digambarin? Itu SMA apa Zuzuran school. Jadi gini, saking senia baju digambarin. Saya pun ikut akhirnya. Gambar apa waktu itu di bajunya? Hello Kitty? Nah. Bukan. Saya dulu tertarik sekali dengan sablon kan. Jadi ada satu sablonnya teman-teman ada yang mereka sangat antusias sekali dengan tato. Pasti gambarnya tato banget. Yang tato banget lah ya gitu ya gambar-gambarnya. Gitu. Mereka benar-benar tapi itu lumayan bagus lah efeknya. Secara pribadi mereka jadi lebih rajin untuk ke sekolah. Karena bisa mengekspresikan diri lebih gamblang, lebih frontal lagi. Karena gini, mereka gambar sekarang, besok saya harus sekolah nih. Untuk nunjukin ini. Pokoknya dia harus dilihat semua orang nih gitu ya. Jangan ini. Iya. Gitu. Jadi itu benar-benar secara psikologi itu benar-benar bagus sekali. Ya, di luar peraturan pemerintah lah ya, saya nggak tahu, tapi saya benar-benar berterima kasih di sana. Kakak kelas saya ada yang berambut gondrong afro.
Itu aduh. Nggak Gondrong percaya, kan? tapi afro dia. Iya, gondrong Jadi- kribo tuh. Jadi zaman itu tuh ngetop sekali apa namanya? Band Niji. bukan, yang lagi satu ada yang gondrong kayak gitu, yang Harapan Jaya. Nggak tahu. Mungkin saya belum bergaul ke band waktu itu. Ya gitu, habis itu ya gondrong, habis itu teman ada satu kelas mohak ya punk, style punk sangat mendominasi. Mendominasi Pada pada saat waktu sekolah, itu. ya. Style punk dengan rantai keling dan Iya, SID iya. lagi sedang naik-naiknya. Dan Lalu piercingan juga biasa. Piercing, habis itu rantai. Ya pokoknya ke sekolah tuh kayak mau nonton konser pokoknya. Enggak, pertanyaan saya, kepala sekolahnya seperti apa? Perawakannya apa moha dan berantai atau Guru-guru biasa bertato? aja. Oh, guru-guru biasa aja. Guru-guru biasa aja. Saya kira baju dinasnya ada gambarnya. Cuman gitu. kadang-kadang kalau misalnya pas hari Senin sidak kayak gitu mereka Oh, ada sidaknya juga. Cuman Mau nyidain apa? Kalau udah kayak jadi gitu. kalau guru gini, lepas ya. Oh, gitu. Oh, nyuruhnya gitu aja. Lepas dong, gitu. Lepas ya dah lepas. Oh, lepas. Habis itu Saya pas kira. upacara bendera ya ikut aja Jay. Ikut dah biar rame aja. Biar rame aja. Karena sidaknya segampang itu, lepas dong, gitu. Ya, Lepas tapi, dia. ya tapi benar itu salah satu alasan kenapa saya rajin sekali sekolah. Karena Sekolah- happy banget ya. happy banget kan sekolah nggak sekolah saya pingin aja sekolah walaupun nggak masuk kelas. Tujuan Blinking sekolah ini hanya untuk show off Ya, sebenarnya. show off dulu. Tapi di sana itu nggak ada ceweknya masalahnya mas. Ya ngeri Pak. Kalau saya jadi cewek ngeri Pak lihat murid. Ada cuman paling 5% dari total. Ya 30 murid ada 2 lah cewek. Ya benar. Kok bisa bener? benar. Ya seperti itu. Dan style mereka juga Nah, kalau cowok cewek masih biasa lah, masih biasa. Masih Cowok-cowoknya- normal ya? Cowok-cowoknya Cowok-cowoknya yang- lebih yang parah ya? abnormal. 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 Saya sendiri juga seperti itu. Jadi ya have fun sekali dengan lingkaran seperti itu. Iya, Kayak gitu. Berarti dulu waktu SMA Ya, itu udah piercingan dan tatoan berarti? sudah. Sudah. Ini tentu saya SMA. Oke, ini tato pertama Blinking ya waktu SMA, gambar naga. Maaf Apa? ini koi ini Pak. Oh, mohon maaf mata saya. bukan salah mata Anda, tapi memang gambarnya sepertinya ya. kan? Memang gambarnya ya. Gambar koi. Ya, gambar Biasanya kalau tato di sini tuh tato-tato yang masih apa ya? Takut-takut untuk Yoi, dilihat. benar SMA itu emang kayak gitu. Paha Takut-takut, dulu. tapi berani. Paha dulu. Paha yang satu lagi ada nggak? Ada, ini Ada. saya buat sendiri. Oh, ini buat sendiri. Ya. Jadi iseng aja gitu buat Ini, sendiri. Ini artinya apa nih? Artinya apa nih? Saya nggak tahu. Dia itu meniru dari subtitle bokep kalau nggak salah. Jadi ada gambar majalah tato kayak gitu kan. Majalah tato. Ya, dulu kan belum ada Google kayak gitu kan. Iya, Mungkin iya. ada, tapi kita aja nggak tahu. Iya, kita katrok waktu Ya, itu. katro itu. Ya udah ada majalah tato itu udah seperti kayak Alkitab. Baca Nggak, banget. Ada teman yang punya Ngulik majalah banget. tato itu, wah bergilir. Bergilir tuh kayak Sampai majalah ada yang- Playboy ya iya, kan? benar. kayak komik bokep kan. Iya, iya. Akhirnya robek hilang kayak Oh, gitu. hilang. Ada Akhirnya yang sampai sekarang majalah itu musnah. musnah. Kayak gitu. Musnah. Habis itu ada satu gambar, wah ini bagus nih kayaknya. Dan juga gampang kan? Udah gampang nih kayaknya nih. Ini atau sendiri bagus. Sebentar, artinya SMA sudah mencoba untuk membawa Sudah tertarik ke tato. SMA kelas berapa? SMA kelas 2 ke 3 itu. Udah ngambil mesin tato, alat tato. Tapi itu biasa loh teman-teman di sana tuh kelas 1 mereka tuh udah tatoan dengan alat seadanya kayak Alat seadanya apa Pak? Alat ngerakit, mereka rakit dari dinamo. dinamo Tamiya. Bukan, Tamiya terlalu lemah. Oh, ternyata Tamiya terlalu lemah. Radio Radio. sama hair dryer biasanya. Hair dryer. Ya diambil dinamonya, kita buat Oh. sendiri, jarumnya ya masih pakai Jarum ya, pentul. Iya, jarum pentul, enggak jarum jarit yang dililit seperti itu ya. Tidak ada yang namanya SOP. Tapi sebentar, tapi Tidak ada hand gloves dan lain-lain. itu tidak disarankan untuk sekarang, Sekarang ya. tidak Jangan disarankan. coba-coba Jangan coba-coba. aneh-aneh pakai hair dryer Iya. itu enggak ya. Karena kalau teman-teman mau Tapi beli alat tato sebenarnya yang bagus, kalau misalnya dia bisa memerakit seperti itu, tidak apa-apa. Cuman yang penting SOP-nya yang Oh, SOP-nya benar. Ya benar. Jadi kayak misalnya hand gloves lah. Masalah alat itu kan nggak apa-apa. Ya. Entah itu dia tradisional hand tapping, itu kan tradisional cuma pakai Ya, paku ya, sama ya, itu nggak apa-apa. Ya itu yang penting SOP-nya janganlah kayak dulu. Karena memang dulu tidak bisa disalahkan karena kita nggak tahu. ya belum ada edukasi dan literasi Ya, yang kita lebih mau banyak. belajar di mana, nggak ada YouTube, nggak ada. Habis itu nggak tahu tentang kesehatan ya, yang penting tato aja deh. Punya tatoan. Tato Kayak gagah gitu, kok, ya. Le, Nah, bro. itu tato gagah kayak Oh gitu ya kan. ya 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 ya. Gitu. Jadi saya mulai tato itu
itu tidak bisa dibilang profesional, masih cuma baru mencoba-coba, eksperimental lah sama karena teman-teman. Dan juga kebetulan di sana di sekolah saya di Batu Bulado ada studio tato miliknya Pak Tuliong. Dia juga inspirasi saya, mentor saya lah, kayak saya sering sekali ke sana. Kebetulan ada teman yang kos di dekat sana sana itu ya, namanya Gena. Kayak gitu. Apa kabar Gena? Sehat selalu. Lama nggak semoga nonton ya. Supaya viewer saya banyak. Ya benar kayak gitu. Jadi Gena itu ngekos di sekolah depan itu kos-kosan, karena gini, di SMSR tuh orang-orang dari seluruh Bali ada di sana. Seluruh Bali? Ya, jadi ada orang yang ada teman saya dari Karangasem. Ya. Di sana. Dia sudah SMA tapi rasa kampus. SMA rasa kampus. Kalau SMA biasa kan kadang-kadang orang paling sekitar Denpasar aja kan ya? Betul. Kalau itu enggak, orang-orang dari Tabanan, dari semua negara kayak itu, mereka benar-benar pingin belajar untuk seni ya, mereka udah mulai ngekos di sana. Satu visi ya, lah. satu visi kayak gitu. Jadi benar-benar kayak gimana kita ngampus kayak orang dari luar kayak gitu tuh. Jadi dia ngekos di Gena itu dari Tabanan, juga kumpul sama teman-teman di sana. Saya sering juga nongkrong-nongkrong di sana, dan depan studio tato kan. Akhirnya ketertarikan terhadap tato. Dan memang dari awal memang saya tertarik sekali. Saya tertarik dengan desain. Jadi SMA itu saya jurusannya adalah graphic design, masih desain grafis pada saat itu. Kayak gitu. Habis itu ya senang-senang aja ngedesain kayak itu, karena kan kayaknya desain nih bisa kerja. Nih aku banget nih. Kerja di distro. Kerja di distro. Kan Artinya cita-cita pertama kerja di distro. Kerja dan punya clothing. Oh, kerja dan punya clothing, cita-cita Bliking pertama. Dari pertama, habis itu tato kan masih satu lingkup kan lah. Gitu, jadi ke fashion gitu. Jadi ya udah tertarik sama tato, belajar juga di sana sama. Tapi belajar saya sembunyi-sembunyi karena nggak enak kan. Saya SMA bisa Pak Tuliang tuh udah legend sekali kayak gitu. Maksudnya dalam artian nggak enak. Nggak enak apa? Ada rasa nggak enak aja bilang pengen belajar. Pak tuh saya pengen belajar. Sebenarnya saya yakin pada saat itu kalau saya bilang pengen belajar, Pak tuh pasti ngajarin. Pasti welcome banget. Iya, cuma saya pribadi sungkan kayak gitu. Sungkan. That's why sekarang Bliking bikin kelas tato ini. Ya, habis itu saya nyuri-nyuri. Nyuri apa, Pak? Nyuri ilmu. Oh, nyuri ilmu. Habis itu saya berbohong kepada Pak tuh, maaf saya berbohong. Berbohong. Jadi Pak tuh ini ada saudara saya pengen beli mesin tato. Saya nggak bilang saya sendiri. Oh, bilang saudara. Ya, saya padahal itu untuk diri sendiri. Sendiri kayak gitu. Tapi sebelum itu saya memang tidak pakai mesin itu ya, yang rakitan tadi. Ada kakak saya di Siulan. Dek Ana namanya, dia kebetulan orang elektronik kan kayak gitu. Jadi beli buatin mesin tato kayak gini gitu. Oh gitu, gimana mesinnya? Ini adaptornya kayak gini ini contohnya. Mesinnya gini ya. Jadi saya beliin bahan, jadi bekal saya tuh kan dia yang ngerakitin. Jadilah itu mesin tato. Udah semangat sekali. Oh ya teman-teman di SMA itu tatoan gitu, walaupun enggak sing jeneng. Yang penting kayak gitu. Tapi artinya pernah nabung untuk membeli mesin tato? Ya karena di SMA itu saya memang nyablon dulu. Basic saya sablon, karena di sana memang ada kelas sablon. Jadi di sana itu kita dididik menjadi anak pang. Enggak. Dididik menjadi anak pang. Bukan dididik menjadi benar-benar seni banget, berdikari terhadap seni. Berdikari. Menggambar dan lain-lain, kita benar-benar dididik kayak gitu. Jadi saya bisa banyak sekali ilmu yang saya dapat di sana. Jadi pas saya kuliah di sini pun saya nggak kaget, karena hampir sama mata pelajaran dan mata kuliahnya kayak gitu. Saya belajar nyablon di sana. Jadi kita benar-benar have fun sekali sekolah kayak gitu loh. Jadi makanya baju SMA saya ada sablonan. Saya buat screen sendiri, desain kayak gitu. Tapi dulu tidak terlalu komputer kan. Kita masih manual. Filmnya tuh nggak seperti sekarang. Film kan sekarang haluan pakai print kalkir atau enggak mika ya. Kalau dulu kita pakai tinta opak namanya, tinta coklat. Jadi kalau kita mau buat itu, kita buat desain dulu di kertas, habis itu ditumpuk sama kertas mika. Kita ngikutin itu. Kalau mau pecah warna ya merah, kita blok merah. Jadi per mika kayak gitu, nggak bisa print kayak sekarang merah langsung keluar. Kalau dulu nggak, kalau misalnya mau merah, kita mika itu kita amplas halus, habis itu di cat kayak itu mengikuti gambarnya, dijepret itu kan biar nggak geser. Habis itu setelah itu diisi bubuk pupur kayak itu, apa namanya, bedak kan, biar nggak lengket. Itulah kita cetak. Kalau satu warna tinggal kita buat film hitamnya aja kayak gitu. Itu udah saya
belajar sablon, habis itu prakteknya di kelas ya. Teman-teman yang lain Mengikuti. maksudnya enak gitu, teman-teman di kelas lain gitu. Pada saat itu saya benar-benar sangat akrab sekali sama satu lingkup sekolah itu. Karena satu pemikiran, Pak. Satu pemikiran juga enak, enjoy sekali loh. Misalnya benar-benar sangat enjoy, saya merasa sangat di kelas ini biasa lah kayak gitu lah. Walaupun ya namanya SMA pasti ada perselisihan antara Betul. si A sama si B. Betul. Tapi saya sendiri sih kadang memang bukan tipikal orang yang suka mencari permusuhan, Memprovokasi sesuatu. Jadi, saya have fun aja. Have fun kayak aja. gitu. Oke. Itu mulai NATO itu kalau misalnya dari dasar awalnya NATO mungkin bisa dibilang tahun 2005. Cuma saya nggak hitung itu karena cuman sekedar aja. Nah, mesin yang saya buat tadi itu disilih-silih kambing sama teman. Silih-silih kambing itu adalah Pinjam-pinjam tidak dikembalikan. Itu bahasa Bali ya? jargon Bali banget. Silih-silih kambing. Silih-silih kambing. Pinjam hilang. Pinjam nggak dikembaliin Kayak hilang. hasil bokep kan, gitu. pinjam entah kemana gitu. Iya. Gitu. Ya udah saya relakan Relakan ya. Mesin pertama itu. Mesin yang saya rakit sama kakak saya tadi. Itu dinamonya dryer nggak? Tip. Ya, saya beli yang baru, bukan dari comotan. Oh. Beli yang baru. Jadi memang tak buat enak lah kayak gitu. Habis itu ya hilang ya. Ya udah dah. Saya off dulu, habis itu udah teman-teman sekolah dan lain-lain. Ya. Baru tahun 2008 mulai aktif lagi. Aktif Tato lagi. Dalam bidang tato. Ya, jadi pas kuliah. Saya kan habis itu SMA. SMA saya tamat tahun 2006. Ya. Habis itu saya tidak langsung lanjut kuliah. Tidak langsung lanjut kuliah. Saya pingin mau kerjaan dulu santai kayak gitu. Ya. Dan mau tahu saya kerja di mana? Di mana? Di kebaya, Bro. Anda mendesain kebaya atau maksudnya Benar. mendesain kebaya? Motif kebaya. Serius. Nggak percaya kan? Seorang artis tato kerja di dagang kebaya. King Tato. Tapi itu kebayanya kelas banget. Wow. Oh iya dong. Tante Kalau nggak Girang. gitu Anda tidak kelas Tante menjadi Girang lah. Tante Girang sekarang nggak pakai kebaya, Pak. Nggak pakai kebaya, pakainya apa? Sabrina. Kok tahu? Tolong jangan judge MC-nya. Oke, kembali ke topik nih. Tato pertama itu adalah ikan koi. Ikan koi apa yang ini? Ini dibayar 50.000. Pertama Dibayar 50.000. Saya Anda yang bayar 50.000 kepada sketch saya buat pribadi di kertas kayak itu ngulik-ngulik kayak gitu. Oh, itu sketch blinking sendiri berarti. Itu saya ke teman ada SMA namanya Bebek kan. Ya. Teman SMA dia pas waktu itu dia punya mesin kan. Ya udah buatin dong sketsnya. Dan blinking sendiri percaya dengan Bebek. Maksudnya dengan hasil yang seperti Ya, tapi kan itu. zaman dulu kita tidak mementingkan hasil. Tidak mementingkan mau Ya. ikan koinya bentuk ikan cupang, Ya, ikan nah. lele, terserah. Biar garisnya kayaknya enggak apa-apa. Terserah. Yang penting tato. Yang penting bertato pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Pada zaman itu. Maka saya nggak pernah, saya pribadi nggak pernah mau mengcover tato saya. Tato lama pun nggak pernah saya mau cover. Walaupun beberapa teman, ayo cover, tidak. Ini memorial sekali bagi saya. Iya, Jadi, iya. Sekarang kalau saya di cover gimana saya nunjukin ke orang Betul. kejelekan betul. saya. Kejelekan saya. Ya, Anda menganggap ini jelek apa gimana? Ya nilai sendirilah. Bukan saya yang ngomong. Mohon maaf, saya hanya tapi memancing. jelek itu relatif. Oh, betul. Tapi story-nya Historinya, ya, historinya. bukan masalah jelek Bukan atau masalah jelek bagusnya. enggak. Kalau misalnya setelah nilai art ya memang jelek, tapi Tapi itu kan hal yang membanggakan. Nilai historinya tidak bisa diukur dengan itu. Iya. Gitu. Dan akhirnya Blinking sendiri memberanikan diri untuk menato. Nah, setelah itu dia cuma buat outline sketsanya. Ya. Saya lanjut punya uang 50.000 diwarnain, dua orang yang warnain. Dua. Yang di Ratna itu siapa namanya? Beli siapa gitu di puasa namanya. Beli wayan. Coba lagi. Ada pokoknya saya lupa pokoknya. Di Ratna bisa saya mewarnai di sana, dibayar sama rokok, arak sama 50.000. Oh, itu banyak bayar. Waktu itu banyak nggak bayarnya itu kira-kira? Nggak tahu menurut dia. Menurut saya banyak. Banyak loh itu jalan dulu. Menurut saya banyak. Saya miskin, Pak. Oh iya. Habis itu setelah berkelanjutan di Tembau saya warnain lagi. Ini. Oh, artinya dua tempat yang berbeda? Ya, dua tempat berbeda. Ikan koi ini. Ya, ikan koi ini. Jadi ada 3 tato artis yang nama sekarang collabs ya. Collab kan? Jadi satu tato itu ada 3 tato Yes, artis yang 3 membuat artis. dan itu tato pertama Blinking. Tato pertama.
akhirnya membuat yang habis itu buat subtitle yang ini, bokep itu. ya ini nggak tahu ini artinya sampai sekarang apa, mungkin artinya homo mungkin nggak tahu kan. Ya nggak tahu sampai sekarang artinya. Nggak tahu kan. Itu dan sendiri banget. Sendiri. Dan sendiri banget. Karena lihat aja di majalah, ini kayaknya, ini gampang ya. Ini lah contek kayak gitu. Iya. Habis itu ya udah, yang ini dibuat sama Gena. Sorry yang ini. Itu tato kedua berarti. Ini nggak salah Gena ya, salah kulit saya yang hitam ya. Oh saya. Aduh. Kayak gitu. Ini Gena. Maksudnya hitam itu tidak terlihat tato ya bagaimana? Ya agak gelap lah kulit saya kayak gitu. Iya. Gitu. Ini Oh, buat itu dibuat Gena, habis itu ada di sini Gena juga dan ada banyak. Tapi saya memang tidak terlalu tertarik dengan tato yang bagus. Lebih ke otentik kayak Div ini kan. Div autentik, lebih autentik banget. Iya, Ya, jadi dan kan- that's why tidak di cover lagi Ya tatonya. tidak. Karena kan autentik itu tidak ternilai price-nya. Betul. Kalau kita bisa bilang, oke, tengkorak di belakang itu bagus apa enggak? Orang bisa bilang enggak bagus, tapi someone bilang Ini bagus kok. autentik. Iya, betul. Kayak betul. gitu. Price dan pride-nya tuh ada unik, nilainya ya, sendiri. ada price-nya seperti itu. Iya. Sesuatu hal yang bagus itu akan dianggap biasa aja. Ketika orang melihat sesuatu yang unik, itu akan diingat semua orang. Iya, apa? Itu quotes dari Yoi. Bliki. Ya. Apapun, musik ataupun apa, dia skillnya bagus. Pernah nggak ngelihat orang skillnya bagus tapi nggak terkenal? Oh iya. Iya kan? Iya. Tapi ketika seseorang membuat musik dengan santai, ya nggak hebat dia, Dengan feel-nya. dengan feel tapi unik, yang orang nyaman ngedengarnya dan Iya. dia nyangkut di telinga kita sampai kapanpun. Itulah. Berkarya itu seperti itu kurang lebih. Jadi bagus itu penilaiannya relatif. Tidak bisa karena di atas bagus masih ada bagus. Betul. Orang dengan bisa saja, semua orang bisa membuat karya yang bagus, tapi tidak semua orang bisa menciptakan suatu karya yang unik. Betul. Menemukan feel dan juga mencurahkan feel-nya dia, rasanya dia di dalam gininya dia, karyanya seperti itu. Oke, Bliking. Tato pertama kan di paha nih. Paha. Ada memang menyembunyikan hal itu atau? Iyalah. Maksud saya, pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana orang tua Bliking dulu menanggapi hal ini, yang Bliking mempunyai ketertarikan terhadap tato dan dunia seperti ini? Sembunyi-sembunyi kan? Oh, awalnya orang tua nggak? Tidak. Jadi kalau di keluarga saya sih, mereka keluarga yang benar-benar straight, berpola pikir sebagaimana orang biasanya. Ya. Jadi tato itu adalah hal yang something trouble lah, kayak gitu. Something criminal. Ya, jadi ya tidak baik menurut mereka dan juga menurut masyarakat yang lain, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak enak, malu aja, karena malu itu gini, kita belum bisa berbuat apa-apa tapi sudah takut mereka kecewa, kayak gitu. Iya. Udah disekolahin, udah dirawat, tapi kok seperti ini. kan zaman-zaman itu orang pengen tatuan kalau dia poci gitu Ya, kan masih kental sekali. Subtitle-nya ada di bawah ya. Iya. Anda tatuan mau jadi apa? Gitu artinya. Jadi apa nih gitu kan. Tapi dari situ saya merasa bahwa tato itu adalah bukan patokan kalian untuk sukses. Bukan gitu. patokan Bukan untuk menjadi orang yang Jadi- sukses. Jadi tergantung pilihan kalian kan. Kalau misalnya kalian memang pingin saya tidak menyarankan orang bertato kayak gitu. Tidak menyarankan. Tapi kalau misalnya mereka mempunyai filosofi dan juga tekad memang benar pengen tato, karena gini, ketika kamu bertato berarti kamu harus rela untuk kehilangan pekerjaan secara formal, ya enggak? That's pekerjaan secara formal. That's why Bliking mengatakan tidak menyarankan untuk Tidak orang menyarankan. Kalau mereka bertato. belum siap mental, lebih baik jangan. Kalau mereka belum tahu arahnya, jangan cuma buat gaya-gayaan kayak gitu. Oke. Kalau saya pribadi kan memang dari pertama itu memang tidak ada ketertarikan untuk masuk di bidang formal. Pekerjaan yang formal. Ya, seperti ya anggaplah Kantoran. pegawai negeri dan juga polisi. Memang rulesnya mereka. Iya. Tidak boleh. Itu tidak bisa disalahkan. Ya itu kan. Tapi kalau misal kalian di ranah itu, ya lebih baik jangan sia-siakan usia muda kalian, karena tato itu harus dipikir sampai berulang-ulang kali. Berulang-ulang Kita kali. kan nggak tahu besok kamu mau jadi apa. Tapi kalau misalnya ketika tekad kamu bilang, oke, masa depan saya ingin berdikari,
miskin atau kaya ntar itu urusan belakangan, yang penting saya mencoba untuk usaha saya sendiri. Itu lain kasusnya. Itu motivasi Bliking sendiri Ya. akhirnya bertato. Ya, karena saya memang dari dulu memang motivasi saya adalah berdikari, membuat apa yang saya bisa, walaupun bukan saya anti untuk bekerja di orang. Saya sempat bekerja di orang beberapa kali, cuman nyaman saya adalah membuat sesuatu sendiri. Sesuatu gitu. sendiri. Sesuatu sendiri. Tidak diatur oleh orang lain. Bukan tidak diatur. Semua pekerjaan pasti ada aturan. Kita Betul, ketemu klien kan betul. harus diatur tentang deadline. Oh iya sih. Bullshit itu hidup, life is no rule. Iya, without rules. Iya. Iya. Oke, saya menyindir dikit ya. Oke, Kalau misalnya silakan. kalian, kalau misalnya kalian bilang life without rules, gitu Yes. ya, bahasa kerennya. Lampu merah, kalian jangan berhenti ya. Oh, buktinya kita berhenti. Iya kan? Iya. Kamu harusnya jangan berhenti, men. SIM kamu Bablas aja. SIM kamu perpanjangan apa enggak? Buktinya memperpanjang. STNK punya. STNK harus ada. Nah, itu rules, men. Iya. Iya kan? Jadi ya biasa aja kayak gitu. Ya kalau misalnya kamu pingin berdikarilah secara yang profesional, tidak memberikan hal yang nyata. Oke, Authentic People tentunya sangat penasaran banget tentang bagaimana kelanjutan perbincangan saya bersama King Tattoo hari ini. Dan teman-teman bisa langsung cek part 2-nya hanya di King Tattoo Official TV. Bisa langsung dicek karena kita akan membahas banyak sekali pembahasan yang akan dipaparkan oleh King Tattoo. So, don't think too much, don't drink too much, drink with Dev. Thank you and see you soon.